Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu khamsah. Soal yang ke-15. Pertanyaan yang ke-15, hal afdalu hudurul jama'ati fi ghairil masjid am hudurul masjid ma'a ghairil jama'ah? Apakah lebih baik mendatangi jamaah walaupun di luar masjid atau tidak di masjid dibanding menghadiri masjid tapi tidak jamaah? Ya, ada orang jamaah tapi tidak di masjid, apa dia sholat di masjid tapi tidak jamaah? Kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu ada rumusnya, rumus jamaah. Kalau ada perselisihan tentang jumlah jamaah, tempat jamaah, dan waktu jamaah, itu yang paling digunakan adalah jumlah jamaah. Yang kedua, tempatnya. Yang ketiga, waktunya. Misalkan contoh, jamaah di masjid 10 orang dengan jamaah di rumah 100 orang, makmumnya 100, itu lebih baik mana? Lebih baik jamaah di rumah 100 orang. Kenapa? Kalau ada pertentangan, tempatnya baik tapi jumlahnya tidak baik, tempatnya tidak baik tapi jumlahnya baik, itu yang dimanakan adalah jumlahnya, karena jamaah itu yang diutamakan ya banyaknya. Kalau ada pertanyaan lagi, baik mana jamaah sama-sama 100 orang, di rumah 100, di masjid 100 orang, tapi di masjid akhir waktu, di rumah awal waktu, baik yang mana? Sama-sama 100 orang, berarti antara bilangan sudah tidak ada masalah. Perselisihannya berarti dalam bilangan dan dalam waktu dan tempat. Di rumah waktunya baik, tapi di masjid waktunya tidak baik karena di akhir waktu. Afdal mana? Di masjid. Di masjid, walaupun akhir waktu. Kenapa? Karena yang kedua yang setelah bilangan yang digunakan adalah tempat. Baru yang terakhir memperhitungkan tentang waktunya. Ini ada orang baik mana sholat di rumah jamaah apa sholat di masjid tidak jamaah? Jim jawab al-afdulu utawi kang afdalin afdal ketika paling utama iku hudurul jamaati nekani jamaah fi ghairil masjid ing dalam liyane masjid. Yang lebih baik adalah jamaah walaupun tidak di masjid. Kama kaya dene keterangan silema fi i'anatul talibin kang tetep ing dalam kitab i'anah talibin al-juz'a as-saniyah, juz yang kedua, Shahifah 5. Qauluhu utai penindakan Bapak Saleh. Rupanya qauluhu walau ta'aradat lamun pertentangan, lamun persulayaan, opo fadilatu sholati keutamaannya sholat. Walau ta'aradat lamun persulayaan, opo fadilatu sholati keutamaannya sholat fil masjid di dalam masjid wal huduri khorijihi. Hudur maksudnya nekani jamaah tapi nang jaga masjid. Wal huduri khorijihi lan nekani jamaah ing dalem jagane masjid atau di luar masjid. Iku al-mubadiru khabare qaulu tadi kita. Langsung qauluhu utai pengendikan musnad rupane qauluhu walau ta'aradat lamun persulayaan apa fadilatus sholati keutamaan salat fil masjid ing dalem masjid wal huduri khorijihi lan keutamaane nekani jamaah ing dalam jagane masjid atau sak lain di masjid. Iku al-mubadiru utawi perkara kang dan perkara kang den gawe hubungan atau perkara kang menjadi putaran minasiati saking runtute kalam iku anal muroda temen setuhune perkara kang den karepaken. Al-mubadiru utai perkara kang den gawe hubungan minasiati saking runtute kalam, siapul kalam itu runtute kalam. Iku anal muroda temen setuhune perkara kang den karepaken min fuduli saking lafal fudul iku fudul jamaati maknane tekan marang jamaah khorijal masjid ing dalem jagane masjid. Kaya kudu moko ono apa sing ono al makna atine atau maknane ono iku ta'arudut dadi pertentangan, jadi persulayaan. Apa fadilatul masjid
keutamaan masjid wa hudur jamaati lan nekani jamaah kharijahu ing dalam jabane masjid. Fa in sholat mongko lamun sholat sapa wong fil masjid ing dalam masjid jabain takunu mongko ana apa sholat alaikum min ghairi jamaatin saking liyane jamaah walakinahu lan tetapine wong iku yahuzu merkoleh sapa wong sapa wong fadilatan masjid ing keutamane masjid wa in salamun salat sapa wong kharijahu ing dalam jabane masjid iku yahuzu merkoleh sapa wong fadilatal jamaati ing keutamane jamaah walakinahu lan tetapine wong iku tafawwathu lan tetapine wong iku tafawwathu ngepotaken ing wong atau menghilangkan memutuskan ing wong apa fadilatul masjidi keutamaan masjid fal muqaddamu moko utawi perkara kang den diminaken iku hudurul jamaatin nekani jamaah fal muqaddamu moko utawi perkara kang den diminaken iku hudurul jamaati tekani jamaah. Apalagi permasalahannya kalau orang di masjid tapi tidak jamaah, apa di rumah berjamaah, ini lebih baik di masjid berjamaah, lebih di rumah tapi berjamaah daripada di masjid tidak jamaah. Kalau sama-sama jamaah saja, kalau di rumah lebih banyak itu lebih baik di rumah tapi jamaahnya lebih banyak. Apalagi di masjid tidak jamaah, masih lebih baik sholat di rumah tapi jamaah. As-su'alu sadisa hasan, soal yang ke-16. As-sholatu utawi sholat khalfal imami ing dalam gurine imam sifatnya imam al-fasik kang fasik iku makruhatun makruh. Statementnya Baru Sonat mengatakan sholat di belakang imam yang fasik itu hukumnya. Pertanyaannya, hal karohatuha ono to utawi kemakruhane salat nang gurine imam fasik iku tunfi anfa yunfi tunfi. Hal karohatuha ono to utawi kemakruhane salat nang gurine imam fasik iku tunfi nafi'akan atau menghilangkan opo salat jamaah tapi nang gurine imam fasik ngilangaken al-fadilata ing fadilah jamaah. Jadi pertanyaannya, apakah pahalanya jamaah akan hilang kalau kita makmum kepada imam yang fasik? Kalau fasik sering didefinisikan kebalikan dari adil. Orang fasik itu orang yang pernah melakukan dosa besar dan sering melakukan dosa kecil. Dosa kecil sering dilakukan dan dia pernah melakukan dosa besar, minuman keras. Tapi kalau orang adil itu kebalikannya, tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil, itu adil. Itu bisa dikatakan orang yang adil. Untuk bisa menjadi syarat nikah wali itu harus adil, atau saksi juga harus adil. Makanya kalau saksi atau wali dalam pernikahan itu disuruh bersyahadat dulu, disuruh bertaubat dulu, takutnya orang itu belum dalam keadaan yang adil. Kalau orang yang fasik bertaubat itu sudah bisa menjadi wali atau saksi, bertaubat dari kefasikannya. Makanya biasanya suruh syahadat, bertaubat. Ditakutkan wali atau saksi itu bukan orang yang adil, karena syaratnya wali atau saksi harus orang yang adil. Ini Baru Sonat ini mengatakan sholat di belakang imam yang fasik hukumnya makruh. Apakah kemakruhan itu bisa menghilangkan pahala jamaah? Jin jawabin, la tunfiha, ora ngilangaken apa jamaah nang gurine imam fasik ha ing fadilah jamaah. La tunfiha ora ngilangaken apa jamaah nang gurine imam fasik ha ing fadilah jamaah.
Kama kaya dene keterangan sema fi inganati talibin kang tetep ing dalam keterangannya kita inganati talibin al-juz'a ing dalam juz asalnya kang loro sahifah 8 alladzi te perkara sile alladzi itamadahu kang alladzi te perkara sile alladzi itamadahu kang dadi tetanggunan ing alladzi sapa al-Jamal Romli Imam Jamal Romli. Tetanggunan itu berpegang teguh. Alladzi terperkara kaul yang dipegang oleh Jamal Romli. Alladzi terperkara sila kita majahukan dan gawe tetanggunan atau kang tetanggunan ing alladzi sapa Jamal Romli Imam Jamal Romli. Iku anna sholata temen sunne sholat khalfal fasiki. Khalfal apa khalfal? Fa itu komariah kesansia. Komariah itu khalfal bukan khalfal. Kalau sanksi kan lamnya seolah hilang. Kalau sanksi, kalau pengaruhnya lamnya dibaca. Khalfal fasiqi ing dalam gurine imam fasik. Wal mukhalifu utawa kang mulayani madhab. Oh, langsung. Khalfal fasiqi ing dalam gurine imam fasik. Wal lifi lan burine imam kang mulayani madhab, baik orang fasik atau orang-orang yang mulayani madhab. Wanahwi himalan sepadane fasik wal mukhalif. Wanahwi himalan sepadane fasik wal mukhalif. Iku alladhi khobare anna sholata. Khobare anna sholata iku afdolul luwih utama minal infirodi saking sholat derekan. Iku afdolul luwih utama minal infirodi saking sholat derekan. Watak sululan hasil lahu kadue makmum apa fadilatul jamaati keutamaane jamaah. Walaupun jamaah di belakang imam fasik tetap mendapatkan pahala jamaah daripada sholat sendirian. Qala ngendika sapa al-Bujairami Imam Bujairami wal karahatu utawi kemukruhane jamaah nang gurune imam fasik. Wal karahatu te kemukruhane iku latun fi ora bisa ngilangaken apa karoha, ora bisa ngilangaken al-fadilata ing keutamaane jamaah. Wasawabalan ora bisa ngilangaken ing ganjarane. Wasawabalan ing ganjarane. Likhtilafil jihadi krono dadi beda-bedane arah. Likhtilafil jihadi krono beda-bedane arah. Wa in tawaqqafa lan senejan ini ilmunya bukan lamun tapi senejan. Wa in tawaqqafa lan senejan ngandikaken fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono tunfi atau menghilangkan pahala sapa Azyadi Imam Ziyad. Bal al-hurmatu balik utawi keharumane iku latun fi ora ngilangaken apa hurmah. Bal al-hurmatu balik utawi keharumane jamaah iku latun fi ora ngilangi apa hurmah al-fadilata ing keutamane. Bahkan Imam Ziyad ini mengatakan walaupun sholat jamaahnya dalam keadaan haram itu tidak bisa menghilangkan fadilah jamaah. Tadi kan pertanyaannya hanya sekedar makruh. Pemakruhan itu apa bisa menghilangkan fadilahnya jamaah? Jawabannya tidak. Imam Ziyad menambahkan bahkan kalau jamaahnya dalam keadaan haram pun tidak menghilangkan fadilahnya jamaah. Contoh jamaah dalam keadaan haram bagaimana? Kalau sholat di kaya demi sholat fi adin ing dalam bunyi sifatnya adin maksubatin kang dan khusyuk. Kaya sholat nanggung si khusyuk. Sholat nanggung nembung kan khusyuk kan? Itu rumah orang, itu kekuasaan orang. Kita akan memakai tanah orang, berarti harus bilang dulu, harus meminta itu sama yang punya tanah. Kalau tidak meminta itu berarti khusyuk. Kecuali di masjid, karena masjid itu bukan tanah siapa-siapa. Masjid itu tanahnya Allah. Masjid wakaf. Itu wakaf itu tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tanahnya rumah Allah. Ini sholat jamaah, sholat jamaah nang tanah khusyuk itu kan haram. Haramnya gara-gara khusyuk. Kalau sholat ruku'ah khusyuk itu kan sholatnya haram, tapi tetap sah.
Ya benar. Sholat karo rukue khusyuk. Jadi sesuatu yang berbeda. Sholatnya karo rukue kan beda. Haramnya bukan sholat yang haram, tapi jihad rukue itu sih. Haram para minggu. Intah halus rampung. Opo kaulu ingat.